bulan puasa yang keberapa? Ke-9 ya? 8. Ya. Ya 8. Hari ini kita lepas sholat zuhur, bersih-bersihkan halaman masjid pas di belakang rumah. Dan melihat kita bunga-bunga ini juga punya makna dalam hal-hal tertentu. Ini baru ambil matwa di belakang itu ya. Tentu kita ingin mengisi apa yang kita tahu. Dalam satu ayat hadis, balighuni walau kana ayat. Sampaikanlah satu perkataan, ayat atau pesan, dan kalau itu bermanfaat sangat berpahala. Maka dakwah itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puasa, kata Allah, dari sekian banyak amalan ibadah, puasa itu adalah untukku. Kenapa? Karena sifatnya yang sangat rahasia, yang tidak diketahui oleh siapapun, dan siapa yang melaksanakan puasa itu. Berpura-pura puasa, berpura-pura lapar, segala macam yang namanya sandiwara itu bisa dilakukan saat berpuasa. Maka puasa itu ada perintah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua jenis puasa Ramadan yang utama dilipat gandakan, tujuannya adalah takwa. Sekarang puasa yang mana yang masuk kategori takwa? Maka yang dihimbau itu adalah bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Dan ayat itu semua berpuluh-puluh tahun sudah orang paham, beratus tahun. Tapi saya terkesan satu anekdot atau cerita yang pernah saya baca dalam satu buku. Salah satu juga tulisan di dalam tulisan Hamka itu dikutip begini. Di zaman kerajaan dulu ya, masa perang kontak waktu itu, karena perang adalah perang fisik, tidak ada teknologi waktu itu. Maka sebelum pasukan bergerak, tim komando dari kerajaan menyerbu ke kerajaan A dari B. Pesan raja itu mengatakan begini: sebentar lagi kita akan berada di bibir sungai. Sungai itu tidak terlalu dalam, tapi tidak terlalu dangkal. Maka menyeberangi sungai itu hati-hati terhadap musuh, karena bisa saja menyerang ya secara tiba-tiba pada saat kita di sungai itu. Kemudian pesannya lagi, saya ingatkan semua pasukan, semua prajurit, katanya, ini komando ini, setiap langkah ketika memasuki sungai itu, karena sungai itu tidaklah lebar, setiap sungai itu yang kamu pijak, ambil. Ini pesan saya. Ketika kau menyeberang, setiap apakah pasir, apakah batu, kerikil kecil, setiap kamu injak, perintah saya, kata raja, ambil. Apa yang terjadi? Setelah sampai di tempat tujuan
pusat komando untuk bertempur itu, maka semua pasukan diperiksa oleh komando unit masing-masing. Apa yang terjadi? Ada 3 yang terjadi. Prajurit yang dikumpulkan, maka diperiksa mana yang kelompok yang tidak mengambil sikit atau apapun yang kamu injak. Kumpul di sini. Kemudian coba perlihatkan membawa ya apa yang dipijak tadi ala kadarnya. Kumpul di sini. Kemudian saya melihat ya mana perintah saya yang setiap kamu injak ambil barang itu atau batu atau kerikil. Maka terjadilah 3 kelompok perintah yang dilaksanakan oleh raja tadi. Apa yang terjadi? Ternyata orang pasukan yang membawa yang banyak itu kerikil, pasir, ya, yang diinjaknya tadi sehingga sulit dia bergerak membawanya. Ternyata setelah pagi terang, zaman itu kan tidak ada senter, hanya mungkin sekedar lampu, itu pun tidak pakai korek api yang begitu canggih. Apa yang dibawa adalah intan, berlian, ya, bongkahan emas, sehingga menyesallah orang-orang yang tidak membawa sama sekali dan orang yang membawa apa adanya, sekedar apa adanya. Apa anekdot tadi itu? Ternyata di bulan suci Ramadan ini ada 3 golongan. Ada orang yang melaksanakan puasa itu hanya sekedar ya, tidak berpuasa, atau mungkin dia termasuk golongan yang berpura-pura berpuasa, pulang ke rumah pura-pura lapar, pura-pura letih, bergaya seperti orang yang beribadah yang baik dan sebagainya. Kemudian ada orang yang melaksanakan puasa, ya puasa saja, tidak isi dengan kalimah Al-Quranul Karim, tidak beramal, tidak bersedekah, tidak melaksanakan perintah atau larangan dan sebagainya. Kelompok 3 adalah kelompok yang benar-benar memanfaatkan perintah Allah. Komando tadi maka setiap kamu injak ambil semua. Maka ternyata berlian itulah diibaratkan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang melaksanakan segala dengan kebaikannya, ibadahnya, puasanya sempurna, ibadah lainnya sempurna, sholat tarawihnya bagus, sholat wajibnya bagus, baik sama tetangga, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian perbaikan yang lain, dan dia menyampaikan dakwah-dakwah yang sesuai dengan amalan apa yang dia ketahui dan bersihkan jiwanya, tidak busuk hati, tidak hasut dan dengki. Maka inilah satu gambaran perintah 3 raja komando tadi, bahwa sepertilah ibaratnya ketika Ramadan melaksanakan puasa. Saya kira demikianlah dakwah ini, ya moga-moga bermanfaat. Mudah-mudahan tahun 2023 kita dapat melaksanakan dan bertemu kembali Ramadan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Dai. Lagunya.